Tauhid halaman 18 yaitu bab syarate petekotan, syaratnya keimanan. Petekotan itu keimanan. Saya tata rapi dikit demi dikit, tapi isinya cuma 2 kok. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab syarate petekotan. Syarate petekotan ana loro. Nomor 1 kudu ora mamang. Nomor 2 kudu ora ino. Nah, sudah cukup. Kelihatannya cuma 2 kalimat, tapi keterangannya lebih penting. Jenengan berarti harus ada inti yang terkandung. Nomor 1, jenengan harus mendapatkan intinya. Ibarat makanan, jenengan harus tahu isinya. Untuk lebih jelas, bab itu apa? Bab itu judul. Permasalahan, pokok permasalahan. Namanya bab. Kalau syarat, ya perkara yang harus ada sebelum melaksanakan. Syaratnya orang beriman, syaratnya 2 ini, gitu. Syaratnya orang sembahyang harus suci, bukan wudu, salah. Syaratnya orang sembahyang bukan wudu, tapi apa? Suci. Syaratnya suci. Nah, menurut aneh ya. Gak enak kan kula politik. Ngono iku. Kadang-kadang wong ngomong cuma lewadak, nek kula teliti ya ketemu salahe. Gak enak, makanya jamaah yang kula takoni, jamaah kok gak jawab, paling khawatir salah paling. Ya. Salah kok nek liri salah, insyaallah maklum. Banter. Ngono ya. Tapi berhubung yang ngajarkan saya enggak apa-apa kok. Kalau enggak apa-apa. Salah-salah dedek riyadho iku latihan. Besok daripada dipraktekkan oleh setan atau iblis, lebih baik saya praktekkan sendiri. Yang pertama, petekotan apa? Petekotan itu keimanan. Jadi saya tunjukkan bab itu judul, syarat itu apa-apa yang harus ada sebelum melaksanakan. Kemudian petekotan itu adalah keimanan, keyakinan. Kalau keimanan atau keyakinan tempatnya di mana? Di hati. Makanya ngaji tauhid, ngajinya hati. Supaya enggak sama antara hati kita dengan hatinya ayam. Masih mahal hatinya ayam bagi orang yang tidak makrifat. Orang yang tidak tahu Tuhannya masih mahal hatinya ayam. Pinten berapa? Tak kilo. Wong ana wong plojo lijo liwat ngono kok perumahan kono. Tak dengkek teko bareng. Wong kok nek gak marifat, orang itu kalau hatinya tidak tahu Allah, lebih mahal hatinya ayam, hatinya kambing, hatinya sapi, lembu daripada hatinya manusia. Itu makrifat loh, masih kalah pangkat. Nah sekarang ada orang makrifat, siapa yang mau beli hatinya? Aku gak ngaji rek, lha apa? Aku tuku hatine wong makrifat ae. Engko gara gak makrifat kok kono ah. Ono asing tuku hatine wong mati makrifat. Gak ngarep. Mahal mana ternyata? Mahal hatinya ayam. Wis mahal hatinya ayam gak tauhid pisan. Iku malah sing ukuran makrifat. Hatine sapa makrifat terus sampean tuku arep ben. Arep nguwak ditambah pok. Jenenge? Nggak bahasa apa, Mas? Bahasa Jawa, sampean duduk ngono. Bahasa Jawa melok-melok. Nggih bapak jarene lha wis. Apa? 35. Ngoten ah. Oh gak apa-apa. Ana sing 36 ya. Ana sing 36 ya, Pak. Nggih, setire wis sepeda arek sing Satria lho, 36. Ngono. Setire arek, oh 36 dek. Enggak, ana sing 46. Iso 46. Iku apa jenenge label arek enom. Terus kudu
nomor 1 kudu ora mamang. Orang syaratnya orang iman itu enggak boleh enggak kelihatan Allah. Oh, mamang apa? Gak ketok nang Allah. Namanya mamang. Bukan kemamang. Mamang. Mamang itu hatinya itu, hati dengan mata kepala, mata hati, mata kepala enggak kelihatan kepada Tuhannya. Kenapa, Pak? Kok enggak kelihatan? Karena tertutup. Tertutup oleh apa? Ada hijab. Hijab itu tutup. Innama khajabal haqqo angka siddatu qurbi minka wa innama tajabali siddati juhurihi. Orang mamang tidak tahu, tidak kelihatan kepada Tuhannya, itu permasalahannya 2. 1, saking dekatnya. 2, saking jelasnya. Berarti membutuhkan alat apa? Kamu takut seket. Ini namanya apa, Mas? Ini namanya apa? Epek-epek ya. Dari jauhan kelihatan enggak? Dari jauhan saya kelihatan ya. Tapi saya dekatkan, kelihatan enggak? Nah, saking apa nih? Nah, itu Allah. Nanti, Pak. Dekat kan? Ya dekat. Quran, hadis, ijma, qiyas. Kalau diterjemahkan, diartikan, dijabarkan oleh orang yang makrifat, oleh orang yang tahu Allah, nggak ada bleset. Seandainya bleset, ya maklum, tapi nggak terlalu banyak. Quran juga seperti itu. Makanya sifat wajib 20 nggak boleh makola masuk ke sini. Sabda Nabi Muhammad dilarang keras, nggak boleh masuk tauhid. Saking apanya? Oh, saking murninya. Masa ada sifat apa? Sifat wajib 20 ada hadis? Nggak boleh. Padahal Nabi pilihan Allah kan? Pilihan Allah, murni. Orang-orang YouTube dengarkan. 1 sifat wujud sampai 20. Tidak ada dari hadis, ijma, qiyas. Tidak boleh masuk. Saking murninya pelajaran tauhid. Menggilan keterangan ini kalau buka. Nah, seperti ini orang bantah di mana? Mana yang sabda Nabi Muhammad? Pada Nabi Muhammad ada orang ranking 1 di dunia ini di bawah naungan Allah, pilihannya Allah sendiri, gak boleh masuk ke tauhid. Karena sifatnya manusia tidak boleh dicampur dengan sifatnya Allah. Oleh karena itu kalau kita ngaji tauhid, kalau ada sedik amanah tablek fatona, jangan diikuti. Gak menjadikan kita paham, tapi menjadikan bingung. Tauhid itu memang ada 2, ada yang asli, ada yang palsu. Ya dari situ. Oh, nomor 1 nggak boleh mamang. Nggak boleh mamang berarti artinya apa? Nggak boleh, nggak kelihatan Allah itu nggak boleh. Berarti artinya nyuruh apa? Ya suruh kelihatan. Suruh kelihatan. Saya melihat benda-benda, misalnya saya melihat benda ini. Ini tata keramanya melihat qoblahu dulu, baru nyampe kepada bendanya. Melihat Adamnya dulu, baru nyampe kepada zatnya. Caranya seperti itu kalau menurut tauhid. Orang-orang nggak tahu, di sananya nggak tahu, sininya nggak tahu, di dalamnya nggak tahu. Yo, mamang namanya. Mamang itu apa? Ragu-ragu kan? Terhadap Tuhannya tidak tahu. Nang pangerane ora weruh. Nang pangerane dhewe ora weruh kan padha ambek wong duwe wong tua gak wong tuane kan. Padha wong duwe bojo gak ada bojone. Ana wong sak balike duwe bojo gak ada bojone. Enggak ada ya. Yang benar itu enggak ada. Kalau ada, ya enggak benar. Nah, barokmat delok bojone ro, kula ro. Bunine semerap. Ya aja sampai yen karo. Duwe pangeran karo pangerane ya ngene iku gak oleh. Umi ro. Aba Juliono ro. Apa? Ya karo iki gak teko. Apa? Oh nggih, apa-apa. Ya sing nggih kula wau gak dipamiti ambek Bu Juliono. Gak apa-apa. Apa? Pantes Padang. Apa ya? Padang, Mas. Oh nggih pantes Padang ya. Nggih. Ngono ae ya. Ya aku diganteni mbak iku apa wis.
Wes kok. Kula pun sanjang, kalau tempat seperti itu, kalau Bu Juliono ada jangan ditempati. Kenapa? Ya sudah dikontrak lah. Baru ditempati kalau orangnya gak masuk. Ya tapi aku lo gak ngijini Pak Juliono kono temen. Aku ngenteni bojoku ngono, gak oleh Pak Juliono. Enggak oleh, kula gak setuju kok. Wong Abah Sumarjo rasane kok janggal kowe. Mosok nang bojone dhewe karo, nang pangerane dhewe karo. Kira-kira orang Hindu itu sudah tahu Tuhannya apa enggak? Tahu. Orang Hindu? Tahu. Orang Buddha? Tahu. Sampai kakean pangeran diguake nang laut. Dua nang laut diwadahi trek lho. Kakean pangeran ruwet. Pangeran di situ ae. Donya ruwete kaya ngene, ruwet kakean pangeran paisan. Nggih, kok kadhe wong bingung, boleh kakean pangeran. Allah itu sedikit atau banyak? Allah, tulisan Allah. Oh banyak, ya aku ngare ruwet. Saya pernah Bapak Ibu datang ke suatu tempat, itu ada orang bertanya. Tanya, kemudian saya kasih tulisan 3. Saya masih ingat tulisannya hijau, hitam, dan pink. Saya print. Lalu ada pertanyaan di situ. Orang-orang saya tanya, Bapak Ibu ini ada 3 warna. Tuhan jenengan yang mana? Ngono tola-tole gak ngomong. Gak ngomong. Tuhan jenengan yang mana? Ada hitam, ada hijau, ada pink. Silakan dipilih yang mana Tuhan jenengan. Ngono tok gak iso. Makanya kemarin saya di Tulangan, saya sampaikan kepada khalayak ramai bahwa silakan masjid dan langgar mengadakan tanya jawab. Gak usah ngaji kedukuran. Tanya jawab aja enggak apa-apa. Siapa tahu gara-gara tanya jawab lalu hatinya tersentuh kekurangan dia sendiri. Ngono, gak gawe mongso. Gak memukul tapi merangkul. Lah sampe enak endi dipukul ambek dirangkul? Aja nek gak ngaku. Oh bunine dhisik guyune. Oh no. Memukul ambek merangkul ya jelas saya nak merangkul gitu ya. Nah makanya saya mengadakan pertanyaan, itu merangkul. Cuma orang-orang ngerti apa enggak? Nah seperti itu. Saya ngaji di sini, ini bukan memukul. Wah sampai niku potongane wong ternyata Bakara itu bukan memukul. Itu adalah merangkul supaya hatinya itu berubah, larinya ke sana, kalau ke sana larinya kemana lagi gitu. Enggak ada saya memukul, cuma merangkul. Cuma amunisi yang saya sebagai amunisi tersebut itu adalah untuk menghancurkan musyrik, mamang, dolim, ingkar, munafik, terus kufur, kafir, murtad, dan lain-lain. Itu untuk nembak seperti itu. Tadi kan saya tanya, lebih kejam mana amunisi dengan apa senapannya, ambek popore bedil. Amunisinya enggak. Nah, saya ini amunisinya langsung di sini langsung tutup Turki. Langsung tutup Saudi Arabia, ya nembus kabeh. Amunisi. Nek bedile ya iku manggo ndi? Bedile ya lembaga iku aula. Iku bedil sampean. Ngomong bedil kok kunone yon. Kok puno bedil apa nek aja kok kono sapur. Ya Allah. Wajib kunone. Nggih. Aja kok kono nak ana montor uduk. Yen. Cilikan kula biyen saiki apa montor uduk, peda uduk. Nah, berikutnya yang nomor 2. Mamang sudah nggih? Tidak kelihatan pada Allah. Yang nomor 2 adalah harus tidak jelek, kudu ora ino. Siapa orang jelek? Sapa wong ino? Wong ino iku sembayang ora weruh sing disembah. Lah wong apik nurut kitab al-ihsanu anta budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Al-ihsanu sing jenenge wong apik
iku anta budallaha yen to nyembah ing Allah ka'anna katarahu koyok-koyok delok Allah koyok-koyok. Terjemahan syariat itu koyok-koyok. Lah koyok-koyok iku temen apa mboten? Oh gak temen. Ya, koyok-koyok nyembah nang Allah. Koyok-koyok delok nang Allah. Nek sira gak ro anggepen ae Allah delok sira. Iya koyok-koyok ku gale selamanya. Mek diluk tok ae. Contohnya sampean sembahyang, masih makrifat lak slendro sih. Nggih, masih makrifat lak slendro. Iya tapi jek suwe. Ngoten. Engko nek gak makrifat, ya suwe delok nang kambal gak oleh dikuat nang sajadah. Ya gak oleh dikuat nang ruko. Ruko gak ono power lanang, ono gambar Powerball, gambar wong melding. Gambar nang Allah kapan? Ya lali terus. Enggak. Orang seperti itu nilainya apa? Orangnya jelek. Orangnya ganteng kayak kelenteng, ayu kayak yuyu. Tapi sembahyang ora terus yang disembah. Iku padha ambek wong elek. Lah wong iku marupane ireng tunteng tapi terus yang disembah. Nurut cabang 12 milih yang mana? Ono wong ganteng tapi gak disembah dibanding elek tapi terus disembah. Lah mono sampean kon gelem dirabekno wong iki elek tapi makrifat. Dibanding kono ganteng tapi ulere tauhid. Kira-kira milih pundi ben? Oh, alasane ya. Alasane ya jono lho. Ganteng kelenteng. Bapak yang ngene iki ngati kok celokan iku. Ya, pertanyaan jane gak enak baru Kim. Oh, gak enak jadi pertanyaan iki nek karepku gak ngono. Ya makrifat. Kayaknya saya mendolek anak dia ke serakah jenenge. Mendolek jodoh kok ndelok sing ganteng, sugih, pinter maca Quran, wis hebat kabeh lah. Iya lah sing elek-elek melok sapa ngono. Ya pemerataan lah, lanang ganteng wedok elek, ngono karep kula ngono. Wedoke ayu lanange elek. Paling gak nurut sampean. Gak nurut. Yo gak ban digawe bowo lho. Wong ukurane kok bowo. Saiki prei ba gak bowo ba. Wulan suro begeblok nyiroro kidul ngalor kabeh nang Lamongan kok lho. Nggih kaya ngono. Tibane wong petekotan orang keimanan. Iman itu syaratnya ada 2. Nomor 1 harus tidak boleh tidak kelihatan. Berarti artinya kepada Tuhannya harus melihat. Kenapa Pak? Harus melihat karena Allah punya nomor sifat nomor 12. Namanya apa? Ya basor. Ya karena Allah bisa dilihat, ngapain nggak kelihatan? Allah punya sifat basor nomor 12. Nah, harus kelihatan terhadap Allah. Misalnya saya melihat benda, ya, harus kelihatan itu. Saya melihat ini aja. Saya melihat benda, harus kelihatan Allah dulu, baru nyampe ke benda. Aturan tauhid. Nah, kalau aturan syariat enggak usah. Apa warnanya dek? Kuning, tulisannya ireng, paling banter ngono tok. Iku polane apa? Polane terlalu dekat, Mas. Ya sama gak ketok ya. Nah sampean praktekno lah niku nek ketok. Usah ngono kula tok. Nek kadohan ketok, itu gak ketok. Ono alat gelem apa? Muktakot dekat. Ya nomor 2 saking jelasnya. Saking jelasnya apa gak ketok? Saking jelasnya apa gak ketok? Lho kok iso? Bener jelas ku malah ketok. Lho kok iso jelas gak ketok? Ya aku melek tapi garu. Sangat nolak ku ado enggak? Allah enggak ada jarak. Jarak apa? Jarak Cina. Oh enggak. Allah enggak ada jarak. Karena seperti ini enggak ada jarak. Kalau tangan ini ditempelkan, kira-kira nempel enggak? Terasa enggak? Terasa. Itu berarti jauh. Karena ditempeli terasa. Terus carilah yang tidak terasa apa terasa? Terasa. Sampean
bendina kepethuk barang-barang, sandalan kroso. Ya diakui lah, carilah yang di sekitar situ yang tidak terasa. Itu adalah Tuhan yang asli. Berarti syaratnya orang iman 2. Yang pertama harus kelihatan Allah. Yang kedua jangan sampai sembahyang tidak tahu yang disembah. Jelasin apa nih? Demikian untuk bab apa? Syaratnya atau syarate petekotan. Sudah 20 menit.